Balita berusia 1 tahun 11 bulan hilang usai bermain di rumah pengasuhnya yang ada di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kemampuan energi batin mengalir ke dalam setiap air ini, melihatnya seperti gambaran. Melihat masa depan, masa lalu, memecahkan segala misteri, dan mari kita ungkap. Kita lihat masa lalu sebelum kejadian. Oke, ini pelakunya ada dua, sosok laki-laki dan perempuan. Perempuan ini pernah sakit hati dan merasa tersakiti sampai pada akhirnya dia memendam dendam kepada keluarga anak tersebut. Perempuan ini sangat dekat dengan anak ini, dan laki-laki ini yang support setelah kejadian. Kita fokus ke perempuan ini. Perempuan ini adalah yang tidak sengaja melukai anak tersebut. Kalau Mian lihat di sini, di daerah tubuh anak tersebut ada luka lebam, entah itu pukulan atau dia siksa. Coba lihat. Laki-laki ini dia ikut menutupi masalah yang ada. Anak ini korban pembunuhan yang dimana itu sakit hati kepada keluarga, sakit hati dan tidak sengaja mungkin ya melukai atau melakukan kekerasan karena dia bandel. Dia bandel, tidak sengaja mukul dan kelepasan sampai akhirnya anak itu meninggal. Dan dia panik, bingung mau menutupi kemana. Datanglah si cowok ini. Cerita lalu bantu, dibuang di depan masjid seakan-akan dia bermain, orang lain yang melukai dan meninggal di situ. Tapi Mia juga lihat di sini ada satu anak kecil lagi. Satu anak kecil yang dimana sebelum anak korban ini meninggal, anak kecil laki-laki atau perempuan, Mia nggak jelas ini. Dia melihat tragedi sebelum kejadian dia itu dilakukan kekerasan. Si anak kecil ini temannya. Dia melihat saat beliau belum meninggal, bermain di mana, kemana aja, apa yang dia lakukan, itu. Motifnya ini sebenarnya tidak sengaja, tapi apa daya, ya kita harus berani bertanggung jawab telah melakukan itu. Mungkin rasa sakit hati yang terlanjur dalam, emosi yang terlanjur dipendam, dia sampai melakukan hal itu, ya Samantha? Iya. Awalnya dia ingin buang anak itu ke sungai, ke yang tempat jauh. Tapi takut itu terlihat banget seperti kasus pembunuhan. Maka dia simpan di sana, bisa dia isukan itu adalah anaknya hilang, bisa diisukan itu adalah orang lain yang ngebunuh, atau hal-hal negatif. Terserah, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini, Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi sesuai dengan apa yang Mian miliki, kemampuan yang Mian miliki, dan hal negatif, positifnya. Jika itu hal positif, boleh diterima. Jika ini hal negatif, boleh di skip saja. Kasihan, anak itu anak baik. Ya mungkin ada kesalahpahaman antar keluarga, ada rasa sakit yang keluarganya dia
lakuin. Dan orang keluarganya juga kan kalau bercanda itu dia nggak kontrol ya. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan kepada orang itu. Terus juga ya, padahal keluarganya baik, suka membantu juga. Nah, ini pertama, kasusnya adalah pembunuhan. Kedua, ciri-cirinya adalah sosok wanita, rambutnya sebahu, badannya agak berisi. Laki-laki, badannya ini masih samar-samar antara berisi dan kurus. Kulitnya sawo matang, tingginya 170-an. Dan dari jejak energinya, itu ada salah satu rumah yang mempunyai CCTV. Seharusnya terlihat ya, saat dibuang, itu anak itu digendong seakan-akan tidur. Dan sudah sepi, lalu disimpanlah di situ. Kelemian itu. Samantha ada pesan. Anak ini masih ada di tempat tersebut, menangis. Ibu, sakit. Bantu aku. Sakit. Sakit. Ibu. Mama. Cuma lebam-lebam aja ya. Kalau masalah luka, ada luka yang saya lihat enggak ada. Ya. Terbuka gitu enggak ya? Luka terbuka ya, memang enggak ada ya. Tapi kita kan enggak. Kalau aroma apa? Aromanya kan udah berulat. Kalau yang saya lihat sekilas tidak ada kesegi hal goib yang dimana diumpetin wewe gombel atau jajak main wewe gombel, itu nggak ada. Tapi emang ini segi manusia aja yang mau entah bikin sensasi ya, ataupun kasus yang lainnya lah. Kembali lagi, kita tidak bisa hal apapun yang hilang ataupun itu dikaitkan sama goib. Lihat dulu apa nih kasusnya, apa sih, mesti kita lihat dulu tuh. Makanya saya mesti pengecekan. Saya nggak bisa menyebutkan apa-apa hal goib, tapi pengecekan apakah ini logik apa enggak kayak gitu. Diculik atau diumpetin sama manusia juga kayak gitu, bukan goib. Anak ini sempat dibuang, bukan dikubur ya, dibuang di semak-semak. Saat meninggal itu mungkin panik karena prosesnya itu sekitar 3 jam 4 jam. Mereka sudah berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak. Pertama sudah dibuang, di bajunya ada kotoran tanah hitam, udah dibuang malah. Anak itu sudah dibuang dan dibuang di sekitar 500 sampai 1 kilo dari tempat tersebut. Tapi saat udah dibuang, dia berpikir kalau ini anak dibuang, ini jelas banget kasus pembunuhan dalam pikirannya. Kalau anak ini itu dihanyutkan di sungai, orang pasti melihat jasadnya dan ini gampang dibilang pembunuhan. Seberusaha mungkin mereka menutupi agar seolah-olah anak ini bukan kasus pembunuhan. Berpikirlah mereka. Lalu disimpanlah anak ini di depan masjid. Karena mungkin teringat ada orang yang tiba-tiba meninggal di masjid seperti itu. Pakailah trik itu.
Di rumah itu juga Mian lihat seperti ada darah yang menempel di baju dia. Ada darah yang menempel di baju dia. Coba cek lagi. Ada darah yang menempel di baju orang pelaku itu. Ada bekas juga tanah merah yang menempel di baju pelaku tersebut. Dan coba kalian lihat, di kepala, di badan ada luka lebam, di tangan kanannya juga ada seperti dipukul, di daerah kaki juga ada. Dan Mian lihat di sini ada bukti kuat, benda. Rumahnya tidak besar, 1 lantai, kursi, benda panjang kayak pukul, udah hilang. Samantha ada gambaran lagi nggak? Anak itu menangis, meminta tolong, sedih, hanya karena sakit. Kepada keluarganya, anak jadi korban. Malang nasibnya. Jahat, manusia iblis. Nyawa direnggut, hati membusuk. Mungkin itu aja yang dapat Mian sampaikan. Terima kasih semuanya. Halo semuanya. Jadi Mian dapat berita dan informasi ada anak balita yang meninggal, jasadnya dibuang di depan masjid. Mungkin itu untuk menutupi pembunuhan dan diisukan itu tuh gaib atau apa. Mian bakalan bongkar karena ini harus terkuak faktanya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu harus berani bertanggung jawab. Jangan lari dari masalah. Sebelumnya Mian Sumariana bersama Samantha, dan saat meramal Mian menggunakan air putih. Kemampuan energi batin mengalir ke dalam setiap air ini, melihatnya seperti gambaran. Melihat masa depan, masa lalu, memecahkan segala misteri, dan mari kita ungkap.